الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara kamu atau di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat yang ke-58. Allahumma arhamna bil Quran wa ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang terhormat, sikap jiwa yang paling pas pada kesempatan siang hari ini adalah senantiasa bersyukur kepada Allah, terus menerus bersyukur kepada Allah, baik dengan menggunakan lisan, hati, dan tubuh kita. Mengapa terus menerus bersyukur? Karena nikmat Allah juga datangnya terus menerus. Semoga dengan bersyukur itu maka Allah akan mendatangkan nikmat yang jauh lebih banyak lagi dari yang sudah-sudah. Kaum muslimin, tema atau judul khutbah pada kesempatan 26 Muharram kali ini adalah tunaikan amanat secara adil. Atau dalam bahasa sehari-hari, bagaimana kekuasaan itu diimplementasikan seadil-adilnya. Tema ini memiliki relevansi yang sangat kuat, minimal di hari-hari belakangan, 3 atau 4 hari belakangan ini. Setidaknya saya mencatat ada 3 yang patut kita camkan dan kita renungkan dalam rangka mengantisipasi bagaimana sesungguhnya pandangan Islam dengan menggunakan kekuasaan. Atau adakah di dalam Islam bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan? Atau apa dampaknya jika kekuasaan itu diselenggarakan dengan cara yang represif dan tidak adil? Dan apa juga ganjarannya jika kekuasaan itu diselenggarakan dengan seadil-adilnya? Itu tujuan tema ini kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menjadi renungan kita bersama untuk menyikapi hal-hal yang mutakhir terjadi. 3 catatan yang mendorong tema ini saya kupas adalah: yang pertama, ada pelajar yang ditanya oleh wartawan ketika demo yang kelompok mayoritasnya pelajar, bukan mahasiswa. Wartawan ini berupaya untuk mendorong, memframing bahwa para pendemo tidak tahu apa yang dituntut, apa yang sedang diperjuangkan. Amatan saya selaku orang yang bergelut di bidang ilmu komunikasi politik, si pelajar memang tidak tahu apa yang dituntut. Pasal mana yang dituntut dari undang-undang yang disahkan maupun yang belum disahkan. Tapi dari jawabannya nyata bahwa, adik kesini ngapain? Apa yang adik tuntut? Si pelajar menjawab,
saya menuntut keadilan. Begitu kurang lebih kata-katanya, saya menuntut keadilan. Si wartawan berupaya mendengarkan jawaban, jangan-jangan ada pasal yang dia hafal, ada pasal yang dia keberatan mungkin. Tapi ternyata tidak. Wartawan kecewa dengan jawaban pelajar tadi, bahwa saya menuntut keadilan. Apa artinya? Secara umum dapat difahami bahwa begitu ada unjuk rasa, maka yang dituntut secara umum adalah kalau bukan keadilan, pasti ketidakadilan yang terjadi. Itu satu sinyalemen yang bisa saya catat. Yang kedua, ada sinyalemen juga yang mendorong tema ini penting untuk kita renungkan adalah bahwa di tengah-tengah hiruk pikuk bergelombangnya mahasiswa mencoba untuk menyatakan pendapatnya tentang undang-undang yang disahkan maupun yang belum disahkan, adalah rendahnya kadar persuasi. Di dalam studi-studi ilmu politik disebutkan cara menyelenggarakan kekuasaan itu ada dua paling tidak. Yang pertama dengan metode represif dan yang kedua dengan metode persuasif. Saya melihat ada kadar represif yang tinggi sementara ada dosis persuasif yang sangat rendah. Persuasif itu artinya meyakinkan dengan dialog, meyakinkan dengan argumentasi yang logis, tidak dengan narasi-narasi subjektif. Di tengah metode yang narasi subjektif itu muncul pernyataan pembuat undang-undang, baik itu presiden, pemerintah maupun DPR, bahwa rakyat salah paham dengan undang-undang ini. Penguasa memunculkan narasi subjektif yang turunannya dari narasi represif tadi. Kalau dia menggunakan metode persuasif, maka dia ajak ngobrol orang-orang yang tidak setuju dengan hukum yang akan ditetapkan atau yang akan disahkan tersebut. Kadar persuasi inilah yang di dalam Islam disebutkan dengan metode amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kita bahas selanjutnya sebelum yang ketiga saya sampaikan. Sudah dua. Sinyalemen yang kedua adalah terbukanya ruang kecurigaan. Tindakan politik yang masuk kategori ruang yang mencurigakan, maka jangan salahkan masyarakat kalau mencurigai baik pembuat undang-undang yang berasal dari DPR maupun pemerintah. Misalnya, ini hasil wawancara saya dengan salah satu petinggi partai. Mengapa ada tokoh kontroversi yang menyangkut pimpinan KPK bisa begitu disetujui lengkap 56 orang? Tak satu pun anggota DPR di komisi itu yang tidak memilih figur yang kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Apa jawaban salah satu tokoh partai ini? Bahwa ada kecurigaan kalau tidak memilih tokoh kontroversi itu, maka ada ancaman-ancaman dahsyat, ada perilaku-perilaku yang akan mengganggu kinerja partai tersebut. Ini menunjukkan bahwa sinyalemen tadi betul. Kita bisa menilai apakah kekuasaan sedang diselenggarakan dengan catatan keadilan atau ketidakadilan. Maka konteksnya dalam hal ini adalah Al-Maidah ayat 8. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil itu mendekatkan dirimu kepada takwa. Kaum muslimin yang terhormat, mengapa ayat ini patut kita renungkan baik-baik? Bahwa di dalam Islam, sekali lagi, kekuasaan itu bukanlah fasilitas. Kekuasaan itu bukanlah stepping stone atau batu loncatan untuk mengeruk harta, tahta dan kedudukan. Tapi di dalam Islam di state secara spesifik bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Lalu mengapa ada penyalahgunaan kekuasaan sepanjang manusia ini ada? Saya catat setidaknya di dalam sejarah. Bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu dimulai dari bangsa Sumeria 60.000 tahun yang lalu. 60.000 tahun yang lalu. Dialami oleh bangsa Sumeria yang hidup di pesisir pantai Sungai Efrat dan Tigris, yang orang Yunani itu menyebutnya dengan Mesopotamia. Disitulah jejak-jejak penyalahgunaan kekuasaan dimulai. Di dalam Al-Quran disebutkan idhab ila fir'aun innahu tagha, di surah Toha ayat 24. Pergilah ke Fir'aun. Fir'aun ini simbol tirani, simbol tauhid yang memutlakkan kekuasaan.
Musa alaihissalam adalah simbol perlawanan sebagai orang yang mencoba untuk membebaskan umatnya dari penindasan Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Temui Fir'aun itu, temui simbol-simbol tirani itu, karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Kekuasaannya sudah mulai mutlak, seolah-olah can do no wrong, tidak bisa ada yang sesuatu yang salah di dalam negara. Kaum muslimin yang terhormat, satu itu, bahwa Islam memandang kekuasaan itu adalah amanah. Maka judul khutbah ini adalah tunaikan amanat secara adil. Islam menganjurkan bahwa kekuasaan sama dengan harta. Harta menurut pandangan Islam adalah amanah, titipan. Beda kalau kapitalisme. Dalam kapitalisme harta itu pemiliknya mutlak. Maka tidak heran kalau di dunia barat ada orang yang saking kayanya tidak mewariskan hartanya kepada keluarganya, tetapi kepada hewan peliharaannya. Karena menganggap mereka adalah harta itu adalah kepemilikan mutlak. Di dalam Islam kekuasaan itu adalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di yaumil akhir. Yang kedua, kaum muslimin yang terhormat, maka dalam ajaran Islam kekuasaan karena dia sifatnya titipan tak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Saya ulangi, ini jadi renungan kita, agar ia tidak menjadi kekuasaan yang mutlak dan disalahgunakan, maka mutlak jugalah untuk diawasi jalannya. Ada PMO yang berbahasa Inggris menyebutkan bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Kalau dia mutlak, maka korupnya juga akan mutlak. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kalau kekuasaan itu cenderung untuk curang, maka kekuasaan yang mutlak curang juga akan mutlak juga kecurangannya. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua itu, ajaran Islam menganjurkan bahwa kita harus mengawasi kekuasaan. Inilah pelaksanaan dari apa yang sering kita dengar, amar ma'ruf nahi mungkar. Menganjurkan yang baik dan mencegah dari kejahatan ataupun yang mungkar tadi. Yang ketiga, kaum muslimin yang terhormat, bagaimana bentuk ataupun bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu? Adakah contohnya di dalam ajaran Islam yang disebutkan apa yang dikatakan dengan nama abuse of power? Maka Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 188, salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang telanjang adalah, yang kasat mata adalah melindungi orang-orang yang bersalah. Salah satu tindakan abuse of power adalah melindungi kroni dan teman-teman agar tidak terjerat ke dalam kesalahan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Allah menyebutkan ini. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Salah satu bentuknya yang sekarang sedang berlangsung ataupun katakanlah diduga sedang berlangsung adalah melindungi teman sejawat agar tidak terjerat dengan operasi tangkap tangan misalnya, dengan operasi ataupun dengan dinaikkan statusnya menjadi status tersangka misalnya. Rekayasa kekuasaan itu bentuk yang paling transparan dari abuse of power. Maka kekuasaan mutlak harus diawasi. Siapa yang mengawasi? Dalam bahasa politik disebutkan civil society. Masyarakat madani yang akan mengawasi berlangsungnya kekuasaan itu. Salah satunya Muhammadiyah. Dengan perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar itulah maka kekuasaan akan dikembalikan kepada jalan yang lurus. Berikutnya yang keempat adalah apa implikasinya jika kekuasaan itu adil. Ini yang juga kita patut turunkan. Allah mengatakan jika kekuasaan itu dijalankan dengan adil akan datang janji-janji Allah. Apa janji Allah? Ampunan dan ganjaran yang besar. Sebaliknya, apa implikasinya jika kekuasaan itu diselenggarakan dengan semena-mena?
dijalankan dengan jalan tidak adil, maka Allah mengatakan akan aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihil qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati Allah. Tapi sayang, mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, maka sepantasnya lah berlaku terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan negeri itu sebinasa-binasanya. Tadmiro. Kaum muslimin yang terhormat, tentu kita tidak ingin tanda-tanda ataupun tahapan-tahapan awal dari pembinasaan negeri ini, apa yang disitir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 16 ini terjadi. Kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekuasaan di negeri ini dijalankan dengan seadil-adilnya. Dijalankan dengan selurus-lurusnya, karena pengawasan yang kita jalankan adalah pengawasan yang dalam rangka, dalam payung amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan istiqomah untuk tetap mengawasi jalannya kekuasaan ini, sebagaimana judul khutbah ini yang berjudul tunaikanlah amanat secara adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang terhormat, sebagai penegas di khutbah pertama tadi tentang cara mengawasi kekuasaan agar terselenggara dengan seadil-adilnya, agar ekses-ekses negatif dari ketidakadilan itu, maka ada pesan Allah di surah Thaha ayat yang ke-44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Ayat ini dalam konteks memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun sebagai simbol tirani ketika itu. Maka berbicaralah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Titik tekan saya adalah dengan kata-kata yang lemah lembut. Qaulal layyina. Mudah-mudahan efeknya adalah dia ingat atau takut. Yatadzakkaru au yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Kaum muslimin yang berbahagia, retorika-retorika keras yang disampaikan oleh para demonstran bukanlah salah. Khawatir kalau terlalu keras retorikanya maka kehilangan substansi. Islam mengajarkan bahwa sezalim apapun penguasa, sekeras, serepresif apapun penguasa, Allah tetap mengingatkan kita agar tidak kehilangan substansi perjuangan, yaitu faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Apa kurangnya mukjizat Nabi Musa yang hebat itu? Dan bagaimana bentuk kezaliman Fir'aun yang menguasai segala-galanya dengan dahsyat itu? Tapi toh Allah masih berpesan kepada Musa qawlan layyina. Bolehlah teman-teman mahasiswa berdemo dengan retorika yang keras, tetapi ada tokoh-tokoh bangsa yang mencoba untuk menyampaikan dengan gaya yang lemah lembut. Bukan lemah lembek, tapi lemah lembut dalam makna menusuk kepada argumentasi yang bernas dan tidak tergoyahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memimpin kita semua untuk menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.